Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang teori empirisme, yaitu teori yang berlawanan dengan rasionalisme. Kami akan memaparkan yang pertama tentang pengertian, yang kedua tentang perkembangan sejarah, yang ketiga tentang gagasan utama, yang keempat tentang tokoh-tokoh empirisme, yang kelima tentang intelektual, yang keenam tentang relevansi sosial, yang ketujuh ada kritik dari para ahli, yang kedelapan ada kesimpulan. Terus langsung saja saya akan membuka dengan menjelaskan tentang pengertian empirisme. Pengertian empirisme yaitu suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengetahuan itu sendiri dan mengecilkan peranan akal. Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani, empiria yang berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagai suatu doktrin, empirisme adalah lawan rasionalisme. Untuk memahami isi doktrin ini perlu dipahami terlebih dahulu. Dua ciri pokok empirisme yaitu mengenal teori tentang makna, yang kedua teori tentang pengetahuan. Suatu doktrin empirisme adalah lawan rasionalisme. Untuk memahami teori makna pada aliran empirisme biasanya dinyatakan sebagai teori tentang asal pengetahuan, yaitu asal usul ide atau konsep. Pada abad pertengahan teori ini diringkas dalam rumus nihil is an intellectu ut non plus for in sense, yaitu tidak ada sesuatu di dalam pikiran kita selain didahului oleh pengalaman. Pernyataan ini merupakan tesis Locke yang terdapat di dalam bukunya yang dikeluarkan tatkala menentang ajaran ide bawaan. Pada orang-orang rasional, tatkala orang dilahirkan, keadaannya kosong, laksana kertas putih atau tabula rasa. Terus kedua mengenai sejarah perkembangan empirisme sejak zaman Yunani kuno. Selain para pemikir yang mengagungkan nalarnya dalam menemukan kebenaran dikenal sebagai penganut paham rasionalisme, sudah ada juga yang lebih mempercayai indranya, yang mencoba menemukan pengetahuan yang benar atas dasar pengalaman. Mereka inilah kemudian dikenal sebagai penganut paham empirisme. Salah satu tokoh empirisme pada masa itu adalah Demokritos pada 460 sebelum Masehi sampai 370 sebelum Masehi, yang berperan penting dalam perkembangan teori atom di alam semesta ini. Istilah empirisme sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu en di dalam dan paira suatu percobaan. Dari makna awal itu kemudian empirisme diartikan sebagai suatu cara menemukan pengetahuan berdasarkan pengamatan dan percobaan. Suatu pernyataan dianggap benar apabila isi yang dikandungannya memiliki manifestasi empiris, yaitu perwujudan nyata di dalam pengalaman, atau dengan kata lain pengalaman indrawi dianggap menjadi sumber utama pengetahuan atau kebenaran. Di dalam perjalanannya ini, aliran ini tercatat mempunyai akselerasi perkembangan yang pesat pada abad ke-17 dan ke-18, khususnya di antara Inggris dan sekitarnya. Pemicu perkembangan empirisme yang meluas itu karena ada kekecewaan, khususnya di kalangan pemikir terhadap aliran rasionalisme yang memang telah berkembang terlebih dahulu. Terus tentang gagasan utama akan disampaikan oleh Mbak Panda. Baik, tokoh-tokoh pengembangan aliran empirisme yaitu John Locke dan David Hume. John Locke mulai dari tahun 1632 sampai 1704. Beliau menegaskan bahwa pengalaman adalah satu-satunya sumber pengenalan.
empirisme yang salah seorang tokohnya adalah John Locke, keseluruhan metode Cartesian akhirnya mendapat tantangan dari beliau. Ia menyangkal eksistensi ide dari dalam. Sanggahan ini melahirkan empirisme sebagai salah satu bentuk inovasi yang berani. Beliau adalah tokoh pembawa gerbong aliran empirisme dalam filsafat. Sebuah aliran yang berkiblat bahwa semua pemikiran dan gagasan manusia berasal dari sesuatu yang didapatkan melalui indera dan melalui pengalaman. Oleh sebab itu, ide bawaan yang diyakini Descartes adalah salah. John Locke sangat percaya bahwa benak manusia sewaktu dilahirkan bagaikan kertas putih. Ide yang terdapat di dalam benak manusia sesungguhnya berasal dari pengalaman. Pengenalan manusia terhadap seluruh pengalaman yang dilaluinya, perasa, pengecap, dan pendengar, menjadi dasar bagi hadirnya gagasan-gagasan sederhana. Namun pikiran ini bukanlah sesuatu yang pasif terhadap segala sesuatu yang datang dari luar. Beberapa aktivitas langsung dalam pikiran. Gagasan-gagasan yang datang dari indera diolah dengan cara berpikir, bernalar, mempercayai, meragukan, dan dengan demikian memunculkan apa yang disebut perenungan. Di tangan empirisme John Locke, filsafat mengalami perubahan arah. Jika pada masa Descartes manusia belajar bahwa pengetahuanlah yang paling berharga, tidak berasal dari pengalaman, maka menurut beliau pengalaman menjadi dasar dari segala pengetahuan. Namun demikian, empirisme dihadapkan pada sebuah persoalan yang sampai sebegitu jauh belum terpecahkan secara memuaskan oleh filsafat. Persoalannya adalah menunjukkan bagaimana kita mempunyai pengetahuan tentang sesuatu selain diri kita dan cara kerja pikiran kita sendiri. Pokok pemikiran John Locke yang pertama empirisme, yaitu seperti yang dikatakan bahwa dalam buku yang dikarang oleh beliau, bahwa pengetahuan didapat dari pengalaman indrawi. Tanpa mata tidak ada warna, tanpa telinga tidak ada bunyi, dan sebagainya. John Locke merupakan konsep epistemologi yang terkenal, digambarkan sebagai keadaan jiwa. Jiwa itu laksana jiwa kertas kosong, tidak berisi apa-apa, jika juga tidak ada ide di dalamnya. Ia berisi sesuatu jika sudah mendapatkan pengalaman. Di dalam pengalaman itu kita mendapatkan seluruh pengetahuan, dan dari sanalah asal seluruh pengetahuan tersebut. Dalam teori ini John Locke menggunakan 3 istilah. Yang pertama sensasi, yang oleh orang empiris modern sering disebut data indrawi. Yang kedua idea, namun bukan idea dalam ajaran Plato, melainkan berupa persepsi atau pemikiran atau pengertian yang tiba-tiba tentang suatu objek dan sifat, seperti merah, bulat, dan berat. Konsep yang kedua agama. Locke juga menentang kuasaan negara atas agama. Negara tidak boleh memeluk agama, tidak dapat memerintahkan atau meniadakan suatu dogma. Tiap warga negara bebas dalam soal keagamaan. Hak negara hanyalah untuk menindas teori-teori dan ajaran-ajaran yang membahayakan keberadaan negara. Yang ketiga, etika. Di samping ajaran tentang filsafat pengetahuan, ajaran John Locke tentang etika juga sangat menarik, terutama berkaitan dengan teori-teori umumnya tentang bagaimana manusia berperilaku dan bagaimana manusia berlaku terhadap orang lain. Tokoh yang kedua yaitu David Hume. Dari tahun 1711 sampai 1776. Pencetus empirisme radikal yang juga dianggap sebagai puncak empirisme. Baik, gagasan utama dari empirisme ialah dikutip dari buku Filsafat Ilmu dan Logika tahun 2019 karya Weston. Para penggagas dan pendukung teori empirisme meyakini bahwa pengalaman adalah segalanya. Artinya, semua pengetahuan yang dimiliki manusia saat ini hanya bisa diperoleh lewat pengalaman.
di mana penalaran yang bersifat rasional tidak diakui. Berdasarkan akar katanya empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Baik, untuk selanjutnya intelektual dan relevansi sosial akan dijelaskan oleh Mas Diki. Intelektual menurut KWI itu adalah cerdas, berpikir, dan mengetahui ilmu pengetahuan. Kemudian kalau intelektual sendiri itu artinya budi, kemudian bertransformasi menjadi akal budi, yang mana akal budi ini adalah salah satu anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian akal budi ini menjadikan salah satu manusia sebagai animal relation atau hayawan natif. Kemudian filsafat India klasik itu mengatakan etika jnana, yang mana manusia itu dapat membedakan antara yang baik maupun yang jelek, yang benar dan yang salah, yang struktural dengan yang permanen, yang temporer dengan yang abadi, kemudian yang pluralistik dengan yang monistik. Kemudian relevansi sosial, filsafat sosial menempuh kebalikan jalan observasi sosiologi. Sosiologi bermaksud untuk mencapai pengetahuan yang selalu bertambah eksat tentang dua positif. Filsafat sosial itu adalah data ontologi, jadi segala sesuatu yang bersifat sosial, artinya inti sari dari hidup sosial itu dikembalikan ke pokok ada manusia yang tercetus dalam setiap dan segala data sosial yang konkret, misalnya hubungan pokok perorangan dengan hidup bersama. Kemudian kritik terhadap aliran empirisisme. Namun demikian, aliran ini banyak memiliki kelemahan karena indera sifatnya terbatas. Yang kedua, indera sering menipu. Yang ketiga, objek juga menipu seperti ilusi atau fata morgana. Keempat, indera dan sekaligus algoritma. Jadi kelemahan empirisme ini karena keterbatasan indera manusia, sehingga muncullah aliran rasionalisme. Jadi intelektual empirisme itu memiliki kelemahan karena keterbatasan indera. Makanya muncullah rasionalisme. Karena empirisisme itu memiliki keterbatasan indera, kelemahannya, muncullah rasionalisme. Oke, jadi kesimpulan dari empirisme ini yaitu empirisme ini berdiri karena adanya rasionalisme, yaitu yang berpikiran bahwa pengetahuan itu bisa diambil atau dihasilkan oleh akal pikiran. Tapi kalau empirisme ini dihasilkan atau dilalui dengan pengalaman. Selanjutnya itu yang tadi, tidak ada sesuatu di dalam pikiran kita sebelum didahului oleh pengalaman. Oke, kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, akan menanggapi luas atau referensi yang lebih luas, misalkan mungkin ada yang mengucapkan referensi yang di data. Apakah ada perdebatan yang mungkin saja ada? Karena kan itu kan salah satu sudut pandang dari perbedaan tokoh. Misalkan yang pendapat pertama sama yang kedua itu mungkin ada tidak kesetaraan. Mungkin itu bisa dibahas atau ada perdebatan ya, misalkan karena kan secara rasionalisme tidak diakui kan. Mungkin saja mungkin itu ada perdebatan, mungkin
kan kalau menghasilkan ilmu atau mendekati pengetahuan itu kan ada metode kan ya. Nah, metode itu kan dilakukan oleh seseorang dulu, yaitu yang menemui itu atau yang mendirikan sebuah aliran teori. Yang pertama kan rasionalisme yang mengatakan bahwa pengetahuan itu dihasilkan oleh pikiran atau akal. Terus ada yang tidak setuju karena bisa juga dihasilkan oleh pengalaman atau alat indera, panca indera, yaitu aliran empirisme. Sedangkan empirisme itu sendiri memiliki kelemahan dalam indera itu. Maksudnya makanya muncullah rasionalisme, karena di empirisisme itu memiliki kelemahan yaitu indera. Karena mungkin keterbatasan indera. Baca buku filsafat itu otak itu dibagi tiga. Yang pertama itu tentang ingatan, yang kedua tentang imajinasi, yang ketiga tentang pikiran atau akal. Jadi ingatan itu menciptakan sejarah, imajinasi menciptakan puisi, pikiran atau akal itu menciptakan filsafat. Jadi mungkin dengan tiga itu bisa melahirkan teori-teori atau aliran yang sangat berbeda. Karena tergantung gimana cara berpikir dan cara berpandang orang itu. Ya. Terus kalau saya baca, berarti kan antara rasionalisme sama empirisme itu mempunyai keterkaitan. Iya, keterkaitan tapi yang saling bertolak belakang. Empirisme kan sebuah bentuk responsif dari adanya rasionalisme. Nah, ketika empirisme itu muncul, apakah bagaimana reaksi orang yang menganut rasionalisme? Batasan indera. Makanya muncullah sebuah teori rasionalisme. Sebelum rasionalisme itu muncul, empirisisme itu muncul terlebih dahulu sudah ada. Tentang empirisisme itu sudah ada. Karena empirisisme itu memiliki kelemahan yakni keterbatasan indera, makanya ada yang namanya rasionalisme. Lalu apakah empirisme masih relevan di dalam intelektual maupun sosial saat ini? Kalau empirisisme ya pasti Masih relevan. iya, masih relevan. Meskipun terdapat beberapa kekurangan. Meskipun iya. Izin bertanya, itu bagaimana penerapan empirisme di dalam kehidupan sosial bermasyarakat? Penerapan tentang kehidupan sehari-hari. Iya. Iya. Kalau penerapan tentang kehidupan sehari-hari, kalau aliran empirisme setahu saya ya, kita diarahkan untuk melakukan sesuatu tanpa kita berpikir hasil apa yang kita dapatkan. Jadi gimana maksudnya? Ketika kita melakukan sesuatu hal itu tanpa kita memikirkan dampak atau hasil yang akan kita peroleh ke depannya. Jadi di empirisme ini mungkin ada beberapa pandangan tentang empirisme, tapi yang saya tangkap itu ada yang berpendapat jika empirisme ini dilakukan di kehidupan sehari-hari, itu ketika kita melakukan sesuatu hal, misalnya kita ingin ketika kita ingin melakukan sesuatu hal yang belum pernah kita lakukan, tetapi kita ingin melakukan itu. Nah, kita tidak perlu memikirkan apa yang nanti yang akan kita dapatkan. Kita tidak memikirkan apa yang tadi kan pengalaman. Kan di sini yang dimaksud adalah pengalaman. Jadi kita melakukan suatu hal, tetapi kita tidak pernah memikirkan hasilnya itu bagaimana, dampaknya itu bagaimana. Tapi
kita ingin melakukan itu aja. Jadi kita ingin mempunyai pengalaman dari sesuatu hal yang kita lakukan. Seperti itu. Mungkin. Semoga jawab ya. Ya sudah, terima kasih. Masya Allah. Baik, itu saja presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi ini bisa dicari, bisa searching atau